Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi kita. Materi kita kali ini adalah tentang konsep manajemen. Sebelum kita belajar, tentu kita harus melihat kompetensi dasar, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 37 adalah mendeskripsikan konsep manajemen. Lalu kemudian yang kedua ada yang ke-47 adalah menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah. Kemudian untuk melihat materi ke depan, kita bisa melihat peta konsep tentang manajemen ini. Ya, jadi peta konsep ini adalah menggambarkan sub-sub materi tentang manajemen yang lebih rinci dapat kita lihat dalam pembahasan berikutnya. Kemudian untuk melihat indikator tentang konsep manajemen ini ada 4. Ya, kita bisa lihat pertama menjelaskan pengertian manajemen, kemudian merinci fungsi, unsur, dan prinsip manajemen. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan jenjang dan bidang manajemen, dan yang keempat adalah menerapkan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Ya. Kemudian materi yang akan kita bahas ini, ya, kita bisa lihat materinya. Pertama adalah pengertian manajemen, kemudian unsur manajemen, kemudian jenjang manajemen, prinsip manajemen, fungsi manajemen, bidang manajemen, dan yang terakhir adalah penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Lanjut, tentu pengertian pertama dalam konsep manajemen ini adalah bagaimana kita bisa memberikan penjelasan pengertian tentang fungsi manajemen itu. Ya, jadi secara umum manajemen berarti pengaturan atau pengelolaan. Ini ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang definisi manajemen itu. Ini ada definisi dari Lawrence, ada juga definisi dari Josh Terry, dan ada beberapa pakar lainnya yang menyampaikan tentang pengertian itu. Kemudian yang kedua, bagian B, ini ada unsur manajemen, ya, ada man, manusia, kemudian yang kedua money, uang, kemudian material, bahan, mesin, dan ada metode, dan yang keenam adalah market atau pasar. Kemudian jenjang manajemen kita bisa lihat, ya, ini ada segitiga. Jadi yang paling puncak itu disebut top manager, kemudian di bawahnya itu atau tengah itu adalah middle manager, dan yang paling bawah itu yang paling lebar sekali adalah lower management. Jadi ini adalah tingkatan manajemen atau jenjang manajemen. Kemudian yang keempat, kita bisa melihat siswa sekalian ada beberapa prinsip-prinsip manajemen. Manajemen berpegang pada 14 prinsip yang dicetuskan oleh Henry Fayol. Ini kita bisa lihat di sebelah kiri tentang pembagian kerja, kemudian di sebelah kanan itu tentang pemberian upah. Ya, ini dari Henry Fayol. Kemudian yang berikut kita bisa melihat fungsi manajemen. Ya, tentu juga ini ada dari para ahli tentang fungsi manajemen itu. Kalau Henry Fayol itu tentang fungsi manajemen, pertama perencanaan, pengorganisasian, kemudian motivasi, dan yang keempat pengkoordinasian. Lalu kemudian kalau Josh Terry ada 3, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Ya, kemudian fungsi manajemen, ya, masih fungsi manajemen, ada perencanaan, ya, kemudian ada pengorganisasian. Tadi ini dari ahli fungsi manajemen itu, kemudian ini adalah tentang fungsi manajemen itu, ya. Kemudian berikutnya ini bentuk-bentuk organisasi dalam manajemen.
Ini ada organisasi garis, ya, organisasi garis. Bisa kita lihat bentuk organisasi garis. Yang paling atas itu ada manajer, di bawahnya manajer ada mandor, di bawahnya mandor ada buruh atau pekerja. Kemudian ada yang bentuknya organisasi lini dan staff, ya. Paling atas itu top manajer itu ya, direktur utama, kemudian ada staffnya, kemudian di bawahnya staff ada manajer, mungkin manajer A, manajer B, kemudian di bawah manajer itu adalah kepala bagian. Ya. Kemudian ini organisasi lini dan staff, kemudian ada juga namanya organisasi fungsional. Jadi paling atas direktur utama, kemudian di bawahnya direktur utama ada manajer produksi, ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran. Kemudian di bawahnya manajer itu ada kepala unit mesin, ya. Ini terbagi lagi kepala unit barang, kepala unit roda. Ya. Kemudian fungsi manajemen, ya, ada organisasi matris, ya. Jadi ada direktur utama, di bawahnya direktur utama ada sumber daya manusia, ada manufaktur, ada akuntansi, ya. Sumber daya manusia terbagi lagi misalnya divisi produksi 1 dan 2. Ini adalah bentuk organisasi matriks. Kemudian pelaksanaan, activating, kemudian ada pengawasan, ini masih fungsi manajemen tadi. Kemudian ini yang fungsi manajemen ada pertama ada planning, kemudian activating, kemudian organizing, kemudian yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Lalu kemudian untuk bidang manajemen ini ada manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan. Ya, tentu yang keempat juga ada namanya manajemen sumber daya manusia, kemudian yang kelima adalah manajemen administrasi. Nah, untuk melihat penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah, tentu ini kelihatan dalam pengelolaan pembelajaran misalnya. Itu bisa kita melihat penerapan fungsi-fungsi manajemen, ya, yang di dalamnya tentu ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, ada penggerakan, activating, kemudian ada unsur-unsur pengawasan. Dalam beberapa organisasi di sekolah, ya, yang dilakukan oleh misalnya organisasi OSIS, ya, dan organisasi naungan organisasi di bawah naungan OSIS tentu menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini. Ini bagian daripada penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Demikian penjelasan ini siswa sekalian, semoga dapat didalami melalui beberapa referensi buku yang bisa dipelajari secara detail sehingga siswa sekalian bisa memahami dengan baik. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.